Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita Petani Maju Indonesia. Saya selalu mendoakan pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan kita tetap mempunyai semangat dan motivasi untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Dalam kesempatan pertemuan kita kali ini, kita kembali akan menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada kami, yaitu untuk mengatasi dan mengendalikan hama yang biasa muncul pada saat memasuki fase generatif atau fase reproduktif, yaitu pada saat akan mengakhiri musim tanam yang dikenal dengan sebutan corn borer atau penggerek batang jagung yang disebabkan oleh Ostrinia furnacalis. Mengatasi penyerangan hama penggerek batang Ostrinia furnacalis secara efektif, efisien dan tuntas. Memasuki pertengahan musim tanam dan menjelang akhir pertanaman atau fase generatif, umumnya pertanaman jagung akan terancam serangan dari hama penggerek batang, yaitu Ostrinia furnacalis. Ostrinia furnacalis adalah salah satu hama utama pertanaman jagung yang menyerang bagian batang maupun pangkal tongkuol dari tanaman jagung. Larva dari hama jenis ini akan membuat saluran-saluran di dalam batang. Selagi menggerogoti jaringan untuk makanannya, sehingga ia disebut juga penggerek batang jagung atau Asian corn borer. Penyebutan Asia digunakan untuk membedakannya dari penggerek batang jagung di kawasan beriklim sedang, European corn borer, yaitu Ostrinia nubilalis. Serangga ini termasuk dalam kelompok ngengat atau moth dan anggota suku Crambidae yang memang dikenal menyukai anggota rumput-rumputan atau gramini. Persebarannya adalah kawasan Asia Timur sampai Australia. Selain menyerang jagung, hama ini juga memiliki inang lain yang memiliki batang seperti jagung, misalnya cantel atau sorghum. Dari segi kerugian yang ditimbulkan pada pertanaman jagung, hama ini menempati posisi kedua setelah penyakit bulai. Ciri hama dan gejala serangan. Telur serangga ini diletakkan dan disimpan di bawah permukaan daun. Setelah menetas membentuk larva yang berwarna keunguan sampai putih krem, aktif menggerek batang tanaman jagung dan memakan epidermis daun, merusak daun, batang, tongkil dengan lubang gerekan. Pupa berbentuk lonjong dan berwarna coklat. Serangga atau imago berwarna coklat, aktif pada senja dan malam hari. Jika menyerang tanaman berumur di bawah 5 minggu, kerugian dapat mencapai 100% alias puso. Hama ini berbahaya karena ia menyerang hampir semua fase dan bagian batang seperti pangkal batang, titik tumbuh, tangkai malai, serbuk sari, dan tongkuol. Apabila tidak menemukan tanaman jagung, serangga ini akan mencari inang lain, seperti millet, jewawut, jali, tebu, sorghum, paprika, kapas, dan juga jahe. Sebagai hama pertanaman jagung, ambang ekonomi adalah satu larva per tanaman. Jika populasi memasuki ambang tersebut, perlu dilakukan pengendalian. Program pengendalian, Ostrinia furnacalis. 1. Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, menggunakan kapur dolomit dan pupuk kendang dalam pengolahan tanah sangat disarankan. 2. Kultur teknis. Secara teknis budidaya, populasi penggerek batang dapat ditekan dengan penentuan saat tanam yang tepat. Tumpang sari dengan tanaman kacang-kacangan, atau pemotongan sebagian bunga jantan. Penanaman secara serentak, dan pergiliran tanaman, atau pergiliran varietas, sehingga bisa memutuskan mata rantai siklus hidup serangga hama. 3. Proses pemupukan berimbang, sehingga tanaman memiliki antibodi yang bagus, dan pertumbuhan tanaman yang sempurna, di mana bila diperlukan, tambahkan dengan pupuk daun, dengan kandungan K yang tinggi. 4. Pemanfaatan musuh alami, yaitu, pemanfaatan musuh alami menggunakan tawon parasit Trichogramma, yang meletakkan telurnya pada telur ngengat, terutama spesies Trichogramma ostriniae. Bisa juga menggunakan cendawan, Biuveria bassiana dan Metarhizium anisopliae sehingga larva perlahan-lahan akan mati mengering. Selain itu juga, bisa menggunakan bakteri Bacillus thuringiensis. Bakteri yang hidup di saluran pencernaan larva serangga ini melepaskan toksin Bt yang mematikan. Oleh industri sarana produksi pertanian, dibuat pestisida hayati yang mengandung bakteri ini. Perkembangan lebih jauh adalah, dibuatnya tanaman jagung transgenik yang populer disebut jagung BT, yang genomnya, disisipi oleh gen penghasil toksin BT, dari bakteri tersebut. 5. Penyemprotan insektisida, yang sistemik dan kontak. Misalnya, Virtaco, Trigat, Curacron, Arivo, Decis, Bulldog, Dursban, dan lain-lain. Semoga bermanfaat.
Demikianlah penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami dan bisa diadopsi dan diimplementasikan dengan baik di lapangan. Semoga dalam rangkaian budidaya pertanian dalam hal ini tanaman jagung kiranya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.